Perkenalkan, nama saya Umu Kalsum Hasri, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pendekatan SFBC dan proses konseling dari pendekatan SFBC ini. Baik, saya akan menjelaskan apa itu Solution Focused Brief Counseling. Solution Focused Brief Counseling merupakan pendekatan yang berbasis pada potensi dan kekuatan konseling yang berfokus pada solusi dan masa depan. Disebut singkat karena pada tahap identifikasi masalah, eksplorasinya menjadi lebih pendek dan mengabaikan deskripsi masalah secara lengkap. Dengan kata lain, SFBC tidak berpusat pada penyebab terjadinya masalah, akan tetapi lebih kepada solusi atas masalah tersebut. Ada dua tokoh dalam pendekatan SFBC ini. Yang pertama, Inso Kimberg. Inso Kimberg adalah direktur eksekutif dan pendiri bersama dengan Steve DeSazer pada pusat terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee. Sebagai pimpinan teori terdepan dan terkemuka dalam terapi singkat berfokus pada solusi atau SFBC, dia telah memberikan sejumlah workshop pelatihan di Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, Denmark, Inggris, dan Jerman. Di antara hasil karya tulisnya adalah Family Based Service, a Solution Focused Approach, Working with the Problem Drinker, a Solution Focused Approach, dan Interviewing for Solution. Selanjutnya, Steve DeSazer. Steve DeSazer adalah salah seorang pelopor terapi singkat yang berfokus pada solusi. Dia merupakan peneliti senior dari Pusat Terapi Singkat untuk Keluarga di Milwaukee dan pengarang dari beberapa buku-buku SFBT, termasuk Key to Solution in Brief Therapy, Investing Solution in Brief Therapy, Putting Difference to Work, dan World Were Originally Magic. Dia menjadi pembicara dalam sejumlah workshop pelatihan dan konsultasi secara luas di Amerika Utara, Eropa, Australia, dan Asia. Nah, selanjutnya tujuan. Dalam SFBC terdapat beberapa bentuk tujuan: mengubah pandangan terhadap situasi atau suatu frame of reference, merubah tindakan klien dalam menangani situasi problematis, dan mengarahkan kekuatan dan daya atau tenaga yang dimiliki oleh klien. Tujuan utama dari SFBT meliputi membantu klien mengadopsi pergeseran sikap dan bahasa klien dari berbicara mengenai permasalahan menjadi berbicara tentang berbagai solusi. Klien didorong untuk melakukan pembicaraan tentang perubahan atau solusi ketimbang berbicara mengenai masalah. Ini didasarkan asumsi bahwa apa yang kita bicarakan akan cenderung menjadi sesuatu yang kita hasilkan. Selanjutnya, hakikat manusia. Pada dasarnya, SFBC didasarkan pada pandangan yang positif dan optimistik tentang hakikat manusia. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang sehat dan kompeten. SFBC merupakan pendekatan konseling yang non-patologis yang menekankan pentingnya kompetensi manusia daripada kekurangmampuan dan kekuatan daripada kelemahannya. Nah, yang kedua, manusia mampu membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupannya. Manusia memiliki kemampuan menyelesaikan tantangan dalam hidupnya. Bagaimanapun pengaruh lingkungan terhadap manusia, konselor yakin bahwa saat dalam proses konseling, kliennya mampu mengkonstruksi solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, tahapan SFBC. Yang pertama, membangun hubungan baik. Membina hubungan baik antara konselor dengan konseling untuk berkolaborasi dengan menggunakan topik netral sehingga bisa membangun kemungkinan-kemungkinan dan kekuatan konseling untuk membangun solusi. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang bisa ditemukan solusinya. Memberikan pertanyaan kepada konseli sehingga mengetahui penyebab konsep diri akademiknya menjadi negatif dan mengetahui latar belakang konseli sehingga bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa digunakan sebagai solusi untuk merubah konsep diri akademiknya menjadi positif. Yang ketiga, menetapkan tujuan. Memberikan pertanyaan keajaiban kepada konseli seperti, seandainya kamu memiliki nilai yang baik, apa yang kamu rasakan? Sehingga untuk mengetahui
konseli untuk meningkatkan konsep diri akademiknya. Yang keempat, merancang dan menetapkan intervensi. Pada tahap ini, konseli diberikan intervensi untuk meningkatkan konsep diri akademiknya, seperti dengan pengecualian situasi apa yang bisa membuat dia bisa menemukan solusi agar meningkatnya konsep diri akademiknya dan dijadikan tugas untuk konseli. Yang kelima, tahap pengakhiran, evaluasi, dan tindak lanjut. Pada tahap ini, konselor memberikan pertanyaan berskala untuk mengetahui peningkatan konsep diri akademik siswa pada saat sebelum dan setelah konseling. Melakukan perjanjian konseling kembali jika tujuan peningkatan konsep diri tersebut masih dirasa perlu. Nah, yang terakhir, teknik-teknik SFBC. Yang pertama, pertanyaan keajaiban. Pertanyaan keajaiban merupakan teknik terkemuka dari SFBC. Terkadang beberapa konseli tidak dapat mengungkapkan tujuannya. Pertanyaan keajaiban adalah cara untuk menanyakan tujuan yang datangnya dari konseli sendiri berdasarkan pertimbangan masa depan yang mereka inginkan. Yang kedua, pertanyaan eksepsi. Pertanyaan menemukan eksepsi atau pengecualian ini bertujuan untuk memberdayakan konseli dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga, pertanyaan berskala. Pertanyaan berskala membantu konseli untuk melihat masalah mereka pada sebuah skala dan mengevaluasi kemajuan mereka menuju tujuannya. Pertanyaan berskala meminta konseli untuk menilai posisi mereka pada skala 1 sampai 10. Yang keempat, pertanyaan coping. Pertanyaan coping digunakan untuk mengantarkan konseli pada perilaku yang mengarah pada solusi ketika konseli melaporkan bahwa keadaannya tidak lebih baik. Strategi ini merupakan cara terbaik ketika konselor merasa terjebak dengan konseli yang tidak menunjukkan kemajuan. Yang kelima, ujian. Pujian adalah salah satu teknik yang penting dalam SFBC. Pujian dilakukan hampir selama proses konseling berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar konseli merasa dihargai dan menghargai setiap usaha yang dilakukannya. Yang keenam, pertanyaan perubahan prasesi. SFBC melihat bahwa konseli yang datang seringkali melaporkan bahwa telah terjadi perubahan antara saat mereka melakukan janji untuk sesi konseling dan saat ketika percakapan dengan konselor dimulai. Dan yang terakhir, tugas formula sesi pertama. Memberikan tugas pada sesi pertama bertujuan untuk membantu konseli agar memantau tindakan dan lingkungan mereka yang membuat konseli menjadi lebih baik dan ingin terus ia pertahankan. Nah, sekarang kita lanjut ke video konselingnya. Assalamualaikum, Bu. Silakan duduk, Nak. Makasih, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu temannya Amel ya? Ya, Bu, saya temannya sejak SD. Oke. Kamu sudah tahu kan apa tujuan kita bertemu di pagi yang cerah ini dan kenapa
kura-kura. Memangnya apa sifatnya? Saya suka film Tartan, Bu. Memang kura-kura aslinya pemalu dan suka bersambut di balik cangkangnya. Tapi dalam film, kura-kura bisa jadi pahlawan kok, Bu. Apa yang menggambarkan kamu dari kura-kura ini? Pemalu, Bu. Kenapa kamu orangnya pemalu? Nggak tahu, Bu. Kalau sama teman laki-laki mungkin saya tidak terlalu malu. Tapi kalau ramai saya jadi pemalu, Bu. Ya, ibu mengerti dengan perasaan kamu. Apakah kamu nyaman dengan keadaan kamu seperti ini? Tidak, Bu. Kan nggak keren kayak Seharusnya kamu tidak perlu malu. Kalau kamu seperti ini terus, kamu tidak akan ada perubahan. Pasti akan terus merasa tidak percaya diri. Nah, kalau sudah tidak percaya diri, pasti kamu susah menyelesaikan masalah. Gimana ya, Bu, caranya supaya tidak malu? Saya mau berubah. Berbicaralah dengan cermin. Kamu bisa berbicara sesuka hati kamu, mengekspresikan tentang apa yang ingin kamu bicarakan. Misalnya kamu ingin berpidato, mulailah berbicara dengan cermin, karena kamu bisa melihat mimik muka kamu dan bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu. Iya benar, Bu. Saya paham. Nah, kalau kamu sudah pede, maka kamu akan semakin percaya diri dan mudah menghadapi permasalahan ini. Iya, Bu. Jadi kapan kamu akan memulainya? Secepatnya, Bu. Kamu pasti bisa menyelesaikan masalah kamu, maka cobalah tingkatkan rasa kepercayaan diri kamu ya. Iya, Bu. Oke, kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini, kamu harus meningkatkan kepercayaan diri kamu dengan belajar meningkatkan kepercayaan diri kamu dengan cara yang sudah ibu ajarkan tadi. Iya, Bu. Baiklah, bagaimana kesan kamu mengikuti konseling ini? Saya senang, Bu, karena konseling ini menggunakan permainan peran. Semoga saya bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Syukurlah, ibu doakan supaya kamu sukses dalam meningkatkan kepercayaan diri kamu. Baiklah, sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Iya, Bu. Saya permisi, Bu. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya, Bu. Makasih, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana masalah yang kemarin sudah dijalankan? Ada yang susah untuk menjalankannya? Tidak susah, Bu. Saya sudah berlatih untuk lebih percaya diri. Alhamdulillah kalau begitu. Tetap dipertahankan ya. Ibu sangat senang kalau kamu tiap harinya ada perubahan. Nah, dari skala 1 sampai 10 dengan kemajuan yang telah kamu lakukan hingga saat ini, kamu berada di skala berapa? Saya sekarang sudah berada di skala 8, Bu. Bagaimana kamu melakukannya? Seperti yang kemarin Ibu bilang, saya terus berlatih di depan cermin, Bu, sampai saya benar-benar merasa percaya diri dan merasa tidak minder lagi. Wah, ternyata kamu anak yang hebat, mau berusaha demi pribadi yang lebih baik. Iya, Bu, alhamdulillah. Bagus, ibu suka dengan semangat kamu. Jadi dari pertemuan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa kamu ingin berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, Bu, mudah-mudahan saya bisa. Baiklah, bagaimana kesan kamu mengikuti konseling ini? Saya senang, Bu. Saya harap semua perilaku saya bisa berubah menjadi lebih percaya diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Syukurlah kalau kamu merasa senang. Terima kasih atas waktunya ya nak. Iya, sama-sama, Bu. Tetap semangat ya, jangan mudah menyerah dalam hal apapun dan pertahankan sikap percaya diri kamu. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya permisi ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, hati-hati ya nak. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.